Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue bahas film horor komedi Thailand yang berjudul Premika. Ayo kita mulai. Sepotong jantung ditaruh di dalam mesin karaoke oleh seorang lelaki sambil mengatakan, "Jika kau suka bernyanyi, maka kau boleh tinggal di sini dan membusuk selamanya." Di sebuah tempat ditemukan mayat seorang gadis yang tidak utuh. Seorang sersan menginstruksikan untuk kembali ke kantor, sedangkan menurut letnan, masih ada sebagian potongan tubuh lainnya yang belum ditemukan. Sersan itu pun mengatakan tidak perlu mengumpulkan semua potongan karena ini bukan permainan Lego dan menulis nama korban dengan sesuka hati yang dia namai Premika yang sebenarnya diambil dari nama label baju seragamnya. Sebuah resort yang berganti pemilik akan dibuka kembali dan para tamu sampai dengan selebriti pun diundang untuk meramaikan acara peresmian tempat tersebut. Seorang pria bernama Pu berkata kepada Pop temannya, "Tuh lihat mantan lu ada di sana," sambil melihat ke arah dua wanita seksi yang bernama Noi dan Yem. Pop langsung berkata teringat masa lalunya sambil tertawa penuh dengan makna maksiat. Kedua ikan hiu di seberang pun menatap kedua gadis nan seksi itu sambil mimisan. Sang pemilik yang bernama Ana mempersilahkan para tamu undangan untuk menginap dan berjalan berkeliling resort, tapi dia juga menghimbau untuk tidak terlalu jauh. Pu lalu berkata, "Memangnya kenapa, ada hantu?" Investor yang merupakan orang asing bertanya. Laki-laki bodoh itu menanyakan apa? Setelah ditranslate, dia pun murka dan meneriaki Pu untuk menutup mulut. Ana pun mengatakan pada para tamu bahwa investornya itu komunis dan tidak percaya hantu. Semuanya hanya merespon. Setelah itu Ana pun pergi dan menyerahkan semua urusan kepada kedua orang kepercayaannya. Pu dan Pop pun menghampiri pria yang bernama Son Kiet yang juga adalah seorang produser. Maksud hati adalah mereka ingin dijadikan artis, tetapi Son Kiet mengatakan wajah mereka sangat jelek sekali, buruk rupa dan tidak tertolong lagi. Jika ingin menjadi artis hanya prosedur operasi plastik yang dapat menolong. Menurutnya muka mereka perlu dipahat. Son Kiet bilang jangan tersinggung ya. Mereka pun hanya terdiam, tapi dalam pikiran mereka pengen menginjak-injak si Son Kiet. Itu adalah cerita lama. Jadi sekarang ceritanya mereka hanya ingin berterima kasih dengan hinaan itu dan akan membalas atas apa yang Son Kiet sudah lakukan karena mereka sekarang sudah bergabung dengan sebuah grup band. Tawaan gak jelas penuh dengan maksud pun dipraktekkan kembali, setelah itu mereka pun pergi. Di kantor kepolisian, Letnan Pu mengajukan pemeriksaan ulang atas kematian wanita yang ditemukan di resort tempo hari. Dari informasi yang dia dapatkan, gadis itu kemungkinan adalah gadis pemandu karaoke. Singkat cerita, atasannya pun menyetujui permintaan dari Letnan Pum dengan catatan dia harus mengabarkan apapun yang dia temukan dahulu kepada atasannya. Di hotel, Noi dan Yem pun mencoba mencolok box karaoke. Merasa tidak berfungsi, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Box karaoke itu adalah box yang dimasukkan potongan jantung di dalamnya di cerita awal. Dari kejauhan sepasang kaki duduk tampak mengayun di atas pepohonan yang ketika dilihat secara keseluruhan hanya setengah badan yang tampak duduk di sana. Di tempat lainnya, Joe yang mesum berharap mendapatkan foto lekukan tubuh Ned, tetapi anehnya di HP-nya malah terekam di sebuah hotel yang tiba-tiba muncul wajah sesosok wanita yang menyeramkan. Tak kalah heboh, dari kejauhan Top yang seperti menyandung sesuatu mendapati sebuah tangan yang memegang kakinya. Semua pun langsung meluncur ke sana setelah mendengar teriakannya dan ternyata kakinya hanya tersangkut akar pohon. Merasa kesal, mereka pun beramai-ramai mentoyor kepalanya. Malam pun tiba, Bak dan Pau berjalan di koridor hotel. Karena ingin melihat hantu, salah satu dari mereka pun mematikan lampu dan benar saja, sesosok hantu berdiri di ujung koridor. Mereka pun memainkan lampu itu hidup mati, lalu muncullah pria bernama Kreng dan langsung memarahi mereka. "Dasar bodoh, ayahmu kerja di PLN. Ngapain main hidup mati lampu? Kembali bekerja, minta dipecat." Mereka pun pergi. Tanpa disadari di belakang sana sudah berdiri sesosok perempuan yang membawa kapak. Di kamar Noi dan Yem, air kran mengeluarkan air tanah dan mereka pun meninggalkannya begitu saja. Kran air itu kini mengeluarkan darah dan tampak sepotong tangan mematikan kran tersebut. Noi dan Yem pun mengajukan komplain.
Di kamar lain, Son Kye yang tengah menyikat gigi berhalusinasi melihat sikat giginya berubah menjadi sepotong jari. Para tim fotografer juga menemukan hal aneh dari hasil jepretan foto mereka di mana ada sesosok hantu di semak-semak. Si Choco Chip yang mendapatkan komplainan soal keran air pun membetulkan keran tersebut serta diam-diam memasang kamera tersembunyi di sana. Ketika obengnya terjatuh, dia pun mencoba menggapai obengnya dan tarik-tarikan dengan sepotong tangan di bawah kursi. Sewaktu dia sedang membuang air dengan riang gembira, tiba-tiba darah yang sangat banyak menyembur ke wajahnya dan sesosok hantu perempuan menampakkan diri di toilet bowl, disusul dengan potongan setengah badan wanita dan menyambung menjadi satu. Hantu itu bertanya berkali-kali, apakah kau bisa bernyanyi? Tetapi si Choco Chip cuma bisa berteriak dan langsung dikapak oleh hantu wanita itu. Malamnya Ned pergi ke toilet sendirian. Semua toilet tidak dapat dipakai dan satu-satunya toilet malah terkunci. Dia pun mengintip dari bawah untuk memastikan ada atau tidaknya orang di dalam. Ternyata di dalam ada sepasang kaki yang sedang duduk di kloset. Sembari nunggu, lampu toilet tiba-tiba padam. Awalnya dia berpikir itu adalah ulat top. Setelah dia menyaksikan cetekan lampu yang bergerak sendiri, Ned pun berteriak histeris dan kabur. Seperti biasa, di belakangnya sudah berdiri si hantu perempuan. Kembali ke hotel. Ketika Noi dan Yem balik ke kamar mereka, si Choco Chip yang sudah menjadi hantu itu masih di sana dan kini membawa box karaoke bersamanya. Hantu perempuan itu datang dengan menyeret kapak. Dia pun menyuruh mereka untuk melihat peraturannya dulu sebelum bernyanyi. Yem yang menjawab persetan dan tidak akan bernyanyi langsung ditebas. Peraturan premi karaoke itu adalah, jika kau tidak bisa bernyanyi berarti mati. Menyanyi sumbang juga mati. Nilai di bawah 80 artinya juga mati dan lagunya akan acak. Noi pun terpaksa bernyanyi sambil ketakutan tapi goyangannya tetap eksis. Karena suaranya jelek dia pun mati. Ada gila-gilanya juga nih hantu perempuan. Di kamar Son Kye yang sudah ingin tidur didatangi hantu Noi dan Yem. Son Kye pun memarahi mereka yang tidak memakai make up ketika keluyuran. Lihatlah wajah kalian pucat kayak hantu masih berani keluyuran. Maksud kedatangan mereka hanya ingin menanyakan kenapa Son Kye tidak pernah mengajari mereka untuk bernyanyi dengan benar. Son Kye mengatakan tidak ada yang peduli dengan lagu. Lihat aja si Baitong, dia punya suara seperti kerbau melahirkan, tapi tetap aja dia bisa terkenal. Terus ngapain kalian harus belajar nyanyi? Kalau kami bisa nyanyi maka kami tidak akan mati sambil liatin lehernya yang terbelah. Si Ratu Setan pun datang dan langsung nodong suruh nyanyi. Kotak karaoke pun sudah siap mutarin lagu. Son Kye tiba-tiba sudah memakai lambang hati yang tercetak di mukanya. Dia pun bernyanyi dengan riang gembira dan lincah. Tapi karena liriknya salah, dia pun dikapak. Di tempat lain, Joe yang sedang berjalan di hutan didatangi hantu Noi dan Yem lalu mengajaknya berkaraoke. Dia pun langsung mengiyakan dengan maksud yang lain. Di tengah hutan, suara seorang lelaki terdengar dengan kata sambutan, "Selamat datang kau yang terkutuk di premi karaoke." Ternyata itu adalah DJ Choco Chip yang ngomong sambil melayangkan kepalanya di udara. Kotak karaoke pun hadir bersama dengan pemilik setannya. Para begundal pun berpose di kotak itu disertai tawa ejekan si Choco Chip. Joe juga sepertinya sudah tewas. Dia menampakkan diri di depan teman-temannya setelah itu berjalan pergi dengan misterius. Ternyata sesat. Dia membawakan kotak karaoke itu dan memperlihatkan lehernya yang patah. Semuanya langsung bubar tapi Joe tetap mengejar dari belakang. Bak dan Pau berpelukan saking ketakutannya. Sedangkan geng ketiga begundal itu berlari terpisah. Sebuah tempayan besar pecah dan menjadi box karaoke. Kreng berkomentar, "Sial, memang trik hantu zaman sekarang lebih mahal dibandingkan konser Madonna." Seperti biasa si Ratu Setan keluar dan suruh nyanyi. Kreng pun maju dan bernyanyi dengan indahnya sampai-sampai di belakangnya ada dekorasi bak konser. Gambaran masa-masa premannya dipertontonkan seakan-akan itu seperti video di belakang yang mengiringi konsernya, ditambah 2 penari hantu. Dia pun mendapatkan skor di atas 80 dan terus naik menjadi 100. Karena mendapat 100, dia akhirnya mendapatkan bonus untuk menyanyikan lagu lain. Kali ini dia diharuskan berduet. Berduet dengan siapa sekarang? Bahkan suara Ned lebih buruk daripada gonggongan anjing, kata Kreng. Top pun dipilih untuk berduet dengannya. Di saat Kreng masih sumpah serapah, hantu itu pun memanggilnya. "Woi sial, udah dimulai, apa kau siap?" Top yang selama ini mengaku dirinya pria pun seakan disulap memakai baju dangdut. Ketika tersadar reaksinya, "Hi!" Dia pun terlihat risih.
Mau tidak mau mereka pun bernyanyi dan Top ternyata lihai berakting centil sambil membawakan lagu. Tetapi sayang ada lirik yang salah. Kreng pun menyalahkan Top dan memukul kepalanya berkali-kali yang mengingatkan hantu Premika di saat dia dibully dulu. Mike pun melayang dan menusuk pas di dadanya. Kreng pun tumbang, kembali ke hotel. Pop dan Po yang sedang berjalan menemukan Sonket yang sedang membentur-benturkan kepalanya di luar kamar. Mereka pun berinisiatif untuk mengangkatnya ke depan pintu kamar dengan maksud akan lebih baik membentur-benturkan kepalanya di depan pintu kamarnya sendiri. Setelah itu Sonket tiba-tiba merangkak di lantai. Mereka pun kembali mendekat dan mengamati wajahnya yang kalau menurut Po, Sonket ini juga dalam daftar kategori buruk rupa. Mereka pun tergoda untuk menghinanya. Dasar jelek, jelek banget. Kok bisa sih lu dilahirkan? Buruk rupa, jelek sekali, mengerikan, banci. Merasa cukup puas, mereka pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, cuma jujur, jangan tersinggung ya, lalu berjalan pergi. Sonket yang berdiri di belakang hanya membelah diri dan disaksikan oleh si Pau dari belakang. Pau pun berlari sambil berteriak hantu. Manusia-manusia yang tersisa akhirnya berkumpul di suatu ruangan dan mereka mencari tahu tentang hotel yang mereka tinggali yang ternyata sebelumnya terjadi pembunuhan di sekitar hutan dekat resort tersebut. Di tempat lain, Letnan Pumtai dan rekannya pun masih terus mencari informasi tentang gadis yang terbunuh dengan mendatangi tempat-tempat hiburan malam yang akhirnya pun mengarah kepada seorang lelaki yang bernama Seng. Letnan langsung pada inti permasalahan dengan mengatakan bahwa mereka punya alasan kuat untuk mencurigai Seng terlibat dalam pembunuhan seorang pegawai perempuan di bar. Seng tentu saja berkelit dan sesungguhnya itu juga cuma pancingan dari Letnan yang ternyata membuat Seng menjadi overacting dan mencoba menyerang mereka. Kembali ke seputaran hutan dekat hotel. Bird yang sedang asik merokok seperti milik seorang bocah. Dia pun mengikutinya dengan memanggilnya nak. Setelah bocah itu memutar balik kepalanya, mukanya ternyata muka Joy yang memanggilnya ayah dan langsung menanyainya, apakah kau bisa bernyanyi? Panggung Pramika Karaoke pun digelar. Dua wanita sebagai pengisi suara dan seorang gitaris tanpa kepala yang tampaknya adalah badan si Choco Chip. Bird pun bernyanyi dengan mimik wajah yang menggelikan di mana di video pengalaman hidupnya memperlihatkan dia yang sedang pacaran dengan seorang perempuan. Karena suaranya sumbang, hantu gila itu lalu memotong kakinya. Seorang perempuan tiba-tiba tampak tergantung di pohon. Siapakah wanita itu? Ternyata adalah mantan pacar Bird yang patah hati karena diselingkuhi dulu. Hantu sang mantan pun kini hadir dan menggergaji Bird. Sisa tamu yang tadinya berkumpul di kamar hotel kini berjalan ke hutan dan tidak sengaja bertemu dengan Ned dan Top. Tiba-tiba box karaoke pun kembali hadir dengan asisten paling setianya si Choco Chip yang merangkap menjadi DJ dan host. Juga tak kalah ketinggalan si dua perempuan tim hore ini. Yang pertama akan menyanyikan lagu ini adalah Tun yang digambarkan dengan kisah hidup yang cukup positif. Tapi tiba-tiba di konser dia seakan-akan menjadi wanita yang bernyanyi di atas angsa pula. Skor yang didapat 100 dan mendapatkan bonus menyanyi lagu yang lain. Tantangan pun diterima. Di tempat lain polisi masih melakukan pengejaran sambil mengabarkan kepada atasan mereka bahwa Seng ternyata adalah penjahat yang sering melakukan perdagangan manusia. Seng pun sengaja memancing polisi itu menuju ke resort sambil menelpon seseorang entah apa tujuannya. Kembali ke hutan. Tun kini mendapat lagu yang mengisahkan tentang seorang anak yang dijual orang tua karena kemiskinan. Hantu itu terlihat terhanyut dalam alunan lagu tersebut. Sekarang dia yang mengambil alih dan melanjutkan bernyanyi. Kisah hidup perempuan ini digambarkan dulu dia adalah gadis belia berusia 15 tahun yang hidup di pedesaan. Karena kemiskinan dia diangkut ke kota dan dijadikan pemandu karaoke. Selain pemandu, dia juga dilecehkan dan terakhir dibunuh dengan cara dipotong-potong yang jantungnya dimasukkan ke box karaoke. Lagu pun selesai dinyanyikan, hantu Pramika itu pun menghilang. Chit si penjaga resort tiba-tiba muncul dan menembakkan senjata ke atas dan menyuruh mereka semua untuk diam jika tidak ingin dibunuh. Oh, jadi ternyata kau yang membunuh gadis ini, tanya Tun. Sempat-sempatnya dia menjawab, bukan aku tapi bosku. Sewaktu Chit ingin menembak Tun, hantu Pramika itu muncul kembali dan langsung melayangkan kapaknya, lalu badannya pun terbelah seketika. Seng pun tiba di sana. Ketika dia mengarahkan pistol ke hantu itu, tangannya langsung ditebas dan separuh badannya pun terpotong oleh hantu tersebut. Sesampainya polisi di sana, hantu itu pun kembali menghilang. Seorang lainnya datang mengendarai mobil yang mengaku bernama David yang adalah pelanggan tempat karaoke Seng.
Jadi diceritakan kembali dulu, antara Seng, Chit, dan David ini adalah satu komplotan. Seng selaku pemilik bar, Chit adalah bawahan, dan David adalah pelanggan. Suatu hari David membawa Pranika ke resort. Sewaktu David menyanyikan lagu dengan nada sumbang, Pranika menertawakannya dan hal itulah yang membuat David naik pitam. Dia lalu menganiaya Pranika sampai tak sadarkan diri. David pun menyuruh Chit untuk memotong Pranika menjadi beberapa bagian dan membuangnya di hutan. Dan kenyataan yang lebih mencengangkan adalah ternyata sosok David itu sendiri adalah kepala polisi yang juga adalah atasan Letnan Pumthai. Sewaktu dia mendapat kabar dari Letnan Pumthai lewat telepon, dia pun segera menuju ke resort, tapi di tengah jalan, hantu Pramika menutup matanya dan menabrak pembatas jalan. Di saat itu juga Premika menyuruhnya bernyanyi. Karena dia menolak dan mengacungkan jari tengah, jari itu pun langsung terpotong disusul dengan jari-jari lainnya. Bahkan kedua tangan pun raib. Dia pun dihampiri banyak hantu wanita yang ingin mengulitinya karena selama ini ternyata dialah polisi yang menyekap pegawai bar perempuan dan melakukan pemerkosaan sepanjang malam. Diberitakan di koran-koran bahwa rumah bordir di pedesaan ditemukan. Pekerja gelap dipaksa untuk prostitusi dan seorang polisi korupsi terlibat dalam penyelundupan manusia. Kehidupan seseorang seperti musik, terkadang kita memainkan nada dengan benar dan terkadang salah. Kita harus terus bermain bahkan saat kita membuat kesalahan. Beberapa lebih beruntung, mereka bisa memulai lagi dari awal, tapi beberapa tidak mempunyai kesempatan lagi. Jika aku bisa membuat ulang lagu ini, aku akan membuat lagu yang bahagia di mana tidak ada orang yang harus pergi. By the way, itu kutipan omongan si Tun, bukan gue. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.